Hai semuanya, selamat datang di podcast How. Nama saya Audrey. Dan saya Dennis. Pada podcast kali ini, kami mengambil tema memperkuat jiwa Kartini di era digital. Saat ini kami kedatangan guru yang sangat menginspirasi kita semua. Untuk memperingati Hari Kartini, yuk langsung saja. Selamat siang Ibu, kami persilahkan untuk memperkenalkan diri. Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Jumpa lagi dengan Ibu Hapsari, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Senang sekali jumpa dengan kalian dalam kesempatan ini. Di era digital ini, banyak perempuan yang telah sukses menjadi guru, polisi, dokter, dan lain sebagainya. Lantas, apakah menurut Ibu semua profesi tersebut adalah panggilan diri dari Kartini masa kini? Baik, gini, menurut Ibu, Kartini itu kan berjuang supaya perempuan Indonesia itu sama hak dan derajatnya di depan dengan laki-laki. Ya. Saat ini tuh banyak wanita sudah jadi dokter, jadi insinyur atau bermacam-macam profesi. Tetapi semua itu kita lihat nilai-nilai itu untuk mencapai persamaan hak atau dia mempunyai kriteria lebih. Kalau dia bersama, misalnya saya mau jadi guru karena saya ingin bersama sama derajat saya dengan laki-laki, itu nilai-nilai Kartini. Tetapi kalau kesuksesan dia itu untuk misalnya saya harus begini, saya tidak mau kalah, saya harus begini karena saya harus begini-begini. Nah, itu bukan nilai-nilai Kartini. Jadi tidak semua kesuksesan perempuan itu adalah mengambil nilai-nilai Kartini, tetapi yang sejalan dengan apa yang diinginkan Kartini baru dikatakan bahwa itu menganut nilai-nilai Kartini. Oh, begitu ya Bu. Jadi antara panggilan diri Kartini dan hak melakukan hal-hal yang positif itu berbeda ya? Menurut Ibu berbeda nilainya. Oh, oke. Kemudian, untuk sekarang ini, kami adalah remaja yang sedang mempersiapkan diri untuk kehidupan yang akan datang. Nah, jadi menurut Ibu, jiwa Kartini perlu ada dalam diri remaja dong tentunya. Nah, bagaimana cara agar kami dapat meladani jiwa Kartini? Baik, menurut Ibu, kaum remaja, pelajar, penting memiliki jiwa Kartini. Ya, sangat penting. Karena Kartini itu luar biasa. Ya, luar biasa. Wanita pada zaman itu yang sangat hidup dalam pingitan yang sangat keras, tapi sudah berani mengungkapkan apa yang harus perempuan itu miliki. Ya. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, meningkatkan kesadaran kita akan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Ya. Ini kita harus berani mengatakannya. Kemudian mengembangkan pendidikan dan keterampilan. Ibu harap semua pelajar, semua remaja memiliki keterampilan sesuai dengan apa yang dia miliki. Talenta-talenta yang diberikan, Tuhan memberikan talenta luar biasa kepada kita. Ya. Jadi jangan kita tuh hanya pandai dalam ilmu pengetahuan, kita pandai di kelas, tapi kita minim keterampilan. Karena keterampilan yang kita miliki itu akan menunjang nanti ilmu yang kita dapatkan, keseimbangan. Ya. Kemudian juga kita berani berpikir kritis. Ya. Ada sesuatu yang salah, ada berita yang kita dengar, jangan serta-merta kita terima, tapi kita olah dulu. Ya. Ada sesuatu yang mungkin beredar, ada sesuatu yang kita baca, kita olah dulu sebelum kita mengungkapkan pendapat kita. Kemudian kita selalu hidup dengan penuh semangat. Bangun pagi itu penuh dengan semangat. Karena dengan semangat, apa yang kita lakukan itu selalu penuh dengan berkat. Kemudian juga kita harus memiliki rasa empati. Bukan simpati saja ya, tapi empati kepada sekeliling kita. Sekeliling kita itu bisa teman-teman kita. Ya. Contoh, misalnya teman-teman yang kurang bagus dalam perkataan, perbuatan, kita harus berani kita luruskan. Itu empati. Kemudian misalnya teman-teman yang selalu menyendiri, yang selalu murung,
Nah, bagaimana empati kita? Nah, di sini kalau kita sudah memiliki ini, kita memiliki jiwa jiwa Kartini dan kita meneladaninya. Karena apa? Dengan kita meneladani jiwa Kartini, kita tuh menjadi orang yang punya rasa percaya diri tinggi. Orang kalau sudah punya rasa percaya diri tinggi, itu berani melakukan sesuatu. Ya. Kemudian mandiri, ya, kita tidak tergantung lagi PR atau apa dikejar-kejar sama orang tua, ya, tetapi bisa, sudah, saya mandiri. Dan kemudian memiliki tujuan hidup yang jelas. Kalian masih SMP, setidak-tidaknya nanti saya sudah tahu kalau kuliah saya jurusannya ini. Jangan nanti sudah kelas SMA terakhir, besok mau masuk apa, aduh nggak tahu. Ya, banyak hal ini terjadi seperti ini. Ya, jadi ibu minta kalian generasi muda. Kartini sudah meninggalkan teladan yang luar biasa. Mari kita sedikit mengikuti. Kemudian keberadaan bangsa ini ada di pundak-pundak kalian. Jadi ada banyak sekali cara untuk meneladani jiwa Kartini ya, Bu? Banyak cara. Mungkin yang ibu katakan ini hanya sedikit, tapi di luar sana banyak. Ya, banyak kita dapatkan dengan kita banyak kita banyak bertemu dengan orang banyak, kita akan melihat, oh ya, ini nilainya begini, ini begini. Kartini merupakan sosok pahlawan dengan kesetaraan gender. Bagaimana pandangan ibu terhadap kesetaraan gender di tahun 2025 ini? Ya. Menurut ibu, di tahun 2025 ini kesetaraan gender memang sudah lebih baik, tetapi belum maksimal. Karena di lain tempat, ya, hasil survei pada tahun 2024, 1-4 wanita di luar sana itu masih mendapat perlakuan yang kurang baik, ya, masih mendapat perlakuan yang kurang baik. Contoh, mereka masih KDRT. Yang kedua, mereka harus putus sekolah karena dianggap udah kamu anak perempuan tidak usah tinggi-tinggi sekolahnya. Kemudian mereka masih mendapatkan kekerasan seksual. Nah, ini yang masih sangat memprihatinkan di tahun 2025 ini. Kemudian juga perdagangan anak-anak usia 16 sampai 20 untuk menjadi budak-budak seks itu masih banyak kita dengar. Nah, ini juga ibu harapkan kalian nantinya bisa, ya, bagaimana menghilangkan atau memperkecil semua ini supaya juga anak-anak perempuan itu ya sederajat lah, hidup dalam sederajat itu. Jadi menurut ibu untuk tahun ini sudah jauh membaik daripada yang sebelum-sebelumnya, tetapi belum semaksimal itu. Maksimal. Ya, betul. Lalu, apakah ibu setuju jika pola berpikir dan sikap ibu Kartini patut diterapkan dan diteladani oleh para remaja di era digital ini? Dan mengapa? Ibu sangat setuju sekali. Kalau kalian sebagai pelajar, ya, sebagai kaum remaja, meneladani sikap-sikap ibu Kartini. Mengapa sih? Tadi sebetulnya ibu sudah jelaskan di awal, ya, banyak hal tadi, tetapi di sini yang mau ibu tegaskan lagi, bahwa ketika kita meneladani tokoh Kartini, nilai-nilai yang diajarkan, kita akan menjadi orang yang mandiri, percaya diri, kita mampu mengembangkan diri, ya, dan kita akan mudah diterima di dalam pergaulan. Jadi pola pikir dan sikap ibu Kartini patut diterapkan dan diteladani oleh para remaja pada era sekarang ini. Patut diterapkan, ya. Bu, tapi sebenarnya ada nggak sih sifat ibu kita Kartini yang sebenarnya kita juga nggak boleh ikuti? Begini, kalau menurut ibu, Kartini kan hidup itu di zaman istilahnya kaum perempuan itu masih sangat terbelakang. Ya. Kemudian hidup dalam tingitan dan semenurut apa yang dikatakan orang tua, walaupun hatinya memberontak. Kalau dalam sikap yang tidak
ya tidak ya gimana ya, yang tidak bolehlah kita lakukan, yaitu menurut yang tidak sesuai dengan hati nurani. Tetapi kita harus, misalnya kalaupun kita punya pendirian, saya mau seperti ini, kita buktikan bahwa kita mampu gitu. Tetapi kalau hal-hal lain ibu tidak ya, karena memang berat hidup pada zaman Kartini. Apa yang dapat kita lakukan sebagai sesama perempuan untuk saling mendukung? Banyak ya, banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan di sini. Pertama, kita bisa membuat sebuah komunitas perempuan. Nah, di situ tuh kita mau apa? Ya, kita mau melakukan apa? Misalnya bakti sosial. Kemudian misalnya mengembangkan kreativitas ibu-ibu, ya. Karena begini, ada beberapa ibu-ibu, maaf, dengan latar belakang ekonomi, mereka harus menikah muda tanpa mengenyam pendidikan tinggi. Kemudian setelah itu mengurus anak rumah tangga, sehingga mereka minim keterampilan. Nah, dengan komunitas perempuan ini sebaiknya mungkin mari kita bantu mereka untuk memiliki keterampilan. Entah itu misalnya keterampilan menjahit, menyulam, mengatur menu, ya, kemudian mengatur ekonomi rumah tangga. Dan kalau di Jakarta ini sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana mengolah limbah, ya, limbah rumah tangga. Ya. Dari sini para perempuan berkumpul. Saset-saset minuman, kopi white, kopi kapal api kemudian dikumpulkan. Itu bisa dibuat menjadi sebuah tas, bisa membuat tempat tisu, ya. Dengan demikian kita mengurangi limbah rumah tangga. Kemudian misalnya sampah-sampah plastik, kita bisa jadikan ekobrik, ya. Ekobrik itu nanti bisa menjadi pot tanaman atau hiasan-hiasan rumah tangga yang lain. Bisa menjadi kursi dan sebagainya. Kalau kita dasarnya sudah kuat. Kemudian juga misalnya sisa sayuran, sisa buah, kita jadikan ekoenzim. Di mana ekoenzim itu sangat bermanfaat. Ekoenzim sendiri itu kalau kita buang di got, nanti lama-lama akan bisa mematikan kuman-kuman yang kurang baik, kemudian memunculkan generasi limbah yang baik, ya. Itu bisa. Kemudian juga kita bisa saling mendukung sesama perempuan, ya. Misalnya dia punya talenta menjadi desainer, ya. Janganlah kita iri. Misalnya ya, ada teman kita yang bisa mendulang prestasi, kemudian kita buat mentalnya down dan sebagainya. Ya, tapi malah kita dukung. Kemudian dari dia kita belajar bagaimana dia bisa meraih kesuksesan itu. Ya. Kemudian juga ada kita jangan suka membuat label, ya. Kita jangan suka membuat label. Ini begini, itu begitu, ini begini. Jangan, ya. Apalagi kita sesama perempuan saling mendukung. Apa yang baik, ya. Misalnya, saya punya keterampilan ini, saya ajak sama-sama yang punya keterampilan, ayo kita buat. Saya punya keterampilan apa? Saya punya prestasi apa? Oke. Saya catat itu, tenang Bu, nanti akan saya Terima lakuin. kasih, ya. Nanti suatu saat Ibu, Audrey pelopor kreativitas perempuan tentang apa? Waduh, itu muridku. Kemudian, bagaimana saran Ibu untuk menghormati jasa Ibu Kartini dengan teknologi yang semakin pesat ini? Ya, teknologi saat ini luar biasa. Dan kalian ini luar biasa canggihnya, ya, dengan teknologi. Orang tua kalian sudah membekali dengan alat-alat teknologi yang canggih, baik itu HP, laptop, dan mungkin ada alat-alat teknologi yang lain. Nah, Ibu juga mengharapkan teknologi-teknologi yang kalian miliki ini digunakan juga dengan sebaik-baiknya. Nah, melalui teknologi ini Ibu harapkan juga nilai-nilai Kartini itu dapat kalian
kalian sampaikan kepada kepada khalayak ramai. Misalnya membuat konten-konten edukatif yang berisi tentang nilai-nilai Kartini, ajaran-ajaran Kartini, tentang pengetahuan apa yang kalian tahu tentang Kartini. Ya. Kemudian juga bisa menginspirasi ya, sesama bahwa nilai Kartini itu begini, ayo kita begini. Nilai Kartini itu ada begini, ayo begini. Atau membuat lomba, misalnya kalau 17 Agustus nanti ada perlombaan, atau Hari Pahlawan ada perlombaan menulis tentang Kartini. Apa yang mereka tahu tentang Kartini? Nilai-nilai apa yang bisa kita teladani dan kita terapkan, ya. Diterapkan ini yang paling penting. Nah, itu yang Ibu harapkan. Jadi melalui teknologi ya, kalian bisa menyebarkan banyak hal baik tentang kebaikan-kebaikan Kartini, nilai-nilai kehidupan Kartini, dan juga pola-pola pikir Kartini bagaimana. Mungkin Kartini waktu itu hidupnya juga sangat singkat. Banyak hal yang belum tersampaikan. Kalian sekarang yang menjalankan. Jadi teknologi ini sangat membantu untuk menghormati jasa Ibu Kartini. Sangat-sangat membantu, ya, supaya generasi yang akan datang juga mengenal Kartini itu bagaimana. Jangan diputus pada saat ini, tetapi sampai nanti, oh Kartini. Dan Ibu senang seperti kemarin misalnya upacara, ya, upacara itu memperingati Hari Kartini. Petugas-petugasnya semua menggunakan kebaya, ini sungguh luar biasa. Ya. Kemudian upacara itu juga dipublish sehingga orang lain itu tahu bahwa oh iya ada kegiatan menarik di Santo Tomus. Dan mungkin untuk kedepannya setelah upacara itu adalah sedikit kegiatan lah untuk memperingati Kartini, misalnya lomba nyanyi Kartini tiap kelas, atau pidato tentang Kartini. Ya. Nah itu yang kita harapkan. Catat tuh guys, bisa buat jadi cara kalian untuk mengembangkan Kartini guys. Baik, pertanyaan terakhir. Apa pesan bagi kami agar bisa meneladani Ibu Kartini di tingkat sekolah? Banyak cara kita meneladani nilai-nilai Ibu Kartini di sekolahnya. Pertama, tugas pelajar adalah belajar. Belajarlah yang tekun dan berprestasi. Ya. Prestasi di sini bukan semata-mata prestasi harus menjadi juara satu, tidak. Prestasi di sini banyak hal, banyak hal. Contohnya Agni jarang masuk sekolah. Karena apa? Karena ada sesuatu yang ditekuni dan itu sudah mencapai tingkat nasional, harus berjuang untuk negara. Tetapi pada saat menekuni bidang yang dia tekuni itu, dia tidak lupa belajar. Tugas-tugas tetap. Kemudian ketika ujian sekolah nilainya bagus. Nah ini, jadi kita tetap berprestasi, kita tetap belajar. Ini contoh ya, contoh salah satu teman kalian Agni. Selain itu dia juga sudah mempersembahkan banyak medali untuk negara kita. Tuh. Kemudian kita itu jangan takut bermimpi. Ya. Jangan takut bermimpi. Tapi bukan Ibu menyuruh kalian tidur terus bermimpi terus, bukan ya. Bukan itu. Tetapi dengan bermimpi itu kita itu pasti ada sesuatu yang ingin kita raih kan, sesuatu yang ingin kita capai. Contoh, aduh saya bermimpi pengen punya rumah. Kemudian apakah akan terjadi ketika ya udah saya pengen punya rumah nanti datang sendiri, begitu kan? Tidak. Tetapi harus apa yang kita siapkan untuk meraih. Saya ingin besok menjadi seorang dokter.
di mana saya harus menempuh pendidikan itu untuk meraih seorang dokter. Ya. Contoh, ibu ingin banget, ya, ibu dulu ingin banget. Bagaimana ya sekolah Paulus itu bisa sampai ke istana? Itu impian ibu dari mulai ibu menjadi guru. Karena ibu itu masa kecil ibu di Papua. Ketika tanggal 17 ibu hanya bisa melihat di televisi, aduh upacara tanggal 17 di istana negara itu kok sangat-sangat gimana gitu ya. Dan ibu tidak pernah melewatkan itu sampai SMA. Untuk menjadi seorang paskibra, ibu harus tahu diri. Banyak hal yang tidak bisa tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kemudian ibu melihat, loh itu ada aubade, anak-anak SMP, saya guru SMP. Saya selalu bermimpi, bagaimana caranya? Satu, saya harus memperkuat paduan suara di sekolah. Dan itu bukan apa ya, bukan hal mudah. Ya, bukan hal mudah. Ibu tidak punya latar belakang di paduan suara yang bagus. Ibu belajar sendiri. Ibu mencari mencari literasi sendiri. Ibu bertanya, ibu tidak malu bertanya kepada orang-orang yang pintar, bagaimana kita menyanyikan lagu ini. Ya. Dan ibu tidak lupa juga apa? Berdoa. Tuhan berikanlah jalan. Saya ingin membawa anak-anak saya tampil di istana. Nah kemudian kesempatan itu ada walaupun awalnya tidak ibu sadari. Ya, loh paduan suara kita menang tingkat kota, maju tingkat DKI, oh bisa. Itu saja yang bisa ibu sampaikan. Dan ibu harap anak-anak Paulus akan selalu sukses dimanapun kalian berada. Dan satu, jangan lupakan ibu. Gak aja, ibu tuh salah satu guru yang gak bakalan terlupakan sih. Terima kasih. Sebagai remaja, kita harus tetap semangat untuk menggapai mimpi hingga akhir. Kita semua, khususnya pelajar putri, harus bisa menjadi Kartini di masa yang akan datang. Dan semoga semangat Ibu Kartini dapat menginspirasi kita semua. Terima kasih Bapak Sarian telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber di episode kali ini. Sama-sama. Bye!